Oke, balik lagi bareng saya Boy dan hari ini saya lagi ada di Suzuki Fatmawati dan saya mau nge-review dealer ini gitu kan buat ngasih informasi buat teman-teman nih. Ya kan promo apa aja yang ada di Suzuki Fatmawati ini. Nah, kayak mobil-mobil keren seperti ini nih diskonnya besar-besar teman-teman. Nah, untuk itu mungkin kita lebih enaknya lagi nih ya. Kita panggil aja teman saya sales konsultan yang ada di sini. Namanya Mas Aldi. Halo Mas. Siap. Apa kabar Mas? Sehat. Oke. Mas Aldi boleh diperkenalkan dulu? Perkenalkan, nama saya Aldi dari Suzuki Sumber Baru Aneka Mobil Fatmawati. Fatmawati. Ini jalan apa ya? Untuk alamatnya kita di RS Raya Fatmawati Raya nomor 123 Cilandak, Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Betul. Siap. Kalau nomor teleponnya Mas Aldi berapa Mas? Untuk nomor teleponnya di 0812 1182 8281. Siap. Siap. Mas Aldi, ini di sini ada promo-promo apa aja yang menarik nih Mas? Banyak Mas promonya. Mas. Banyak ya? Banyak banget. Siap. Kalau begitu kita kulik satu-satu. Boleh. Dan kita ngobrol sama Mas Aldi ini. Yang pertama kita ada Suzuki XL7. XL7 betul. Nah, kalau Suzuki XL7 ini ada berapa tipe? Untuk di XL7 kita ada 3 tipe. Ada 3 tipe. Apa aja nih Mas? Ada Zeta, Beta sama Alpha. Zeta, Beta, dan Alpha. Betul. Siap. Kalau Zeta sendiri itu OTR-nya berapa? Kalau Zeta tuh OTR-nya 259.400. 259.400. Kalau tipe Beta? Kalau tipe Beta di 287.200. 287.200. Tipe Alpha? Tipe Alpha di tertinggi 297.200. 297.200. Itu dari diskon belum? Belum. Kalau diskonnya berapa Mas? Diskonnya banyak Mas. Banyak ya? Banyak banget. Banyaknya itu ratusan ribu kah, jutaan atau puluhan juta? Puluhan juta pastinya. Puluhan juta. Dan untuk lebih lengkapnya nanti bisa langsung japri ke nomor yang Mas Aldi sebutin tadi. Nanti dikasih buat teman-teman. Jangan khawatir, tidak kaleng-kaleng diskon yang ada di Suzuki Fatmawati. Siap. Kalau untuk kredit sendiri ini gimana? Untuk kredit kita bisa ada pilihannya tuh Mas. DP-nya? Boleh di DP ringan atau angsuran ringan. DP ringan atau angsuran ringan? Oke, kita mewakil dulu ya. Kalau misalkan yang DP ringan berapa? Kalau untuk di tipe Zeta kita mulainya dari 20 Mas. 20 juta. DP-nya Oke, betul. angsurannya? Angsurannya bisa di 4 jutaan mulainya. 4 jutaan mulai itu selama berapa lama? 5 tahun. 5 tahun. Oke, kalau tipe Beta? Kalau tipe Beta kita mulai start DP-nya di 25 aja. 25 jutaan. Betul. Siap. Kalau untuk angsurannya? Angsurannya di 5 jutaan. 5 jutaan. Sama ya 5 tahun. Sama, Ya? 5 tahun. Nah, untuk tipe tertingginya nih Alfa nih. Untuk Alpha kita mulai dari DP-nya di 35. 35 juta. Betul. Oke, angsurannya? Angsurannya di 6 jutaan gitu loh Mas. 6 jutaan selama Iya. 5 tahun juga. Selama 5 tahun. Siap. Apa sih bedanya Zeta, Beta, Alfa? Kalau untuk perbedaannya di tipe tertinggi nih, paling tertinggi Ya, Alpha ya Mas. Kita udah ada e-mirror ya Mas. E-mirror tuh maksudnya yang bisa ngerekam, ini bukan sih dashcam dari depan belakang? Betul. Wow, aduh. Jadi mobil Alfa ini, telepon Alfa ini dia udah bisa merekod. Jadi ada kejadian apa di depan ataupun di belakang. Betul, Misalkan Mas. ada tabrak belakang nih. Benar. Nah ini yang salah siapa bisa Betul. kelihatan. Bisa jadi barang bukti juga, gitu kan. Betul, Sekarang betul. zamannya medsos semuanya harus pakai kamera. Benar, Harus Mas. buktinya seperti itu. Kita bisa viralin juga misalkan ada kejadian di Betul. jalan kan. Dengan Dengan adanya kamera depan atau e-mirror dari XL7 ini. Betul Mas. Itu perbedaannya ya. Betul. Siap kalau begitu. Mas, kalau untuk after sales sendiri apa aja di sini? After sales-nya kita punya free service Free service berapa lama? 50.000 km 50.000 km atau selama 3 tahun. 3 tahun. Betul. Itu sudah berikut gratis apa aja itu? Itu kita ada di oli Mas. Oli? Betul, olinya gratis. Kita Olinya gratis, gratis. servis Oke, terus sama jasa? jasa Jasa servis gratis ya? servis gratis. Oke, oli gratis, jasa servis gratis. Betul. Itu selama 3 tahun atau 50.000 km. Betul. Mana yang tercapai terlebih dahulu? Betul. Siap. Dan untuk pengajuan kredit di sini susah nggak sih Mas? Di sini gampang banget. Mas. Gampang. banget. Kalau datanya ada yang kurang-kurang, seperti apa? Kalau data yang kurang-kurang nanti bisa dibantu sama Aldi. Bisa dibantu ya? Bisa dibantu banget. Oke. Siap kalau gitu Mas Aldi. Betul. Mungkin kita bergeser lagi ke unit yang di sebelah nih. Boleh Mas. Ya, Boleh, kita Mas. langsung ke Suzuki R3 sebelah ini. Yuk. Wow,
Suzuki R3 Cruise. Betul, Mas. Ini Suzuki R3 terbaru ya. Terbaru banget. Yang ada di tahun 2024. 2024. Kalau 2023 itu terakhir yang paling tinggi apa namanya? Di sport, Mas. Sport. Betul. Oke, varian dari Suzuki ini apa aja? R3 ini? R3 kita ada 3 tipe. 3 tipe, oke. Betul. Ada di GL, GL, GX sama di Cruise. GX sama Cruise. Cruise, Ya. betul. Kalau yang Cruise ini kan baru 2024 ya? Betul, baru 2024. Nah, ini kalau untuk test drive bagaimana? Kalau untuk test drive gampang, tinggal kirim KTP sama SIM aja. KTP sama SIM hubungin ke Mas Betul. Aldi, bisa di sini test drive-nya atau mungkin bisa diantar ke rumah atau ke kantor. Bisa banget. Hari libur? Bisa Banget. Bisa Oke, banget. aman teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau tahu nih kelebihan daripada Suzuki R3 Cruise ini, bisa langsung test drive loh. Oke. Perbedaannya apa sih yang paling mencolok dari R3 ini? Dari yang sport ke Cruise ini? Yang paling mencolok tuh di warnanya, Mas. Warna. Oke. Iya, kalau di Cruise tuh udah two tone warnanya. Kalau warnanya udah 2 warna atau two tone. Two Berarti tone. kalau yang sport masih 1 warna. Masih 1 kalau warna. yang Cruise ini udah 2 warna. 2 warna. Siap, yang lainnya? Kita ada di baterainya, Mas. Di baterai. Di Baterai. baterainya. Oke, baterainya ada gimana? Kalau di sport kan itu 6 Ah. Oke, di sport itu 6 Ah. Iya, kalau di Cruise kita udah 10 Ah. Oh, udah 10 Ah. Betul. Apa maksudnya perbedaan dari baterainya itu, Mas? Jadi gini, Mas, karena baterainya lebih tinggi, itu otomatis dia lebih irit pasti. Oh, otomatis lebih irit. Betul. Dan ini juga performanya juga akan lebih Lebih baik baik lagi lagi. karena memang ini kan mobil hybrid ya, Mas ya. Benar. Antara bensin dan baterai. Jadi ini pasti jauh lebih oke daripada yang sport. Betul. Siap. Untuk harganya sendiri, OTR berapa? GL, GX dan Cruise. Kalau untuk di Cruise kita OTR mulai dari 288.800. 288.800 untuk Cruise ya. Untuk Oke, Cruise. kalau yang bawahnya Kalau di GL kita 255.400. 255.400. Kalau yang di GX Kalau yang di GX 276.200. 276.200. Itu semua masih belum dipotong diskon ya, teman-teman, Belum. ya? Dan diskonnya juga ini masih puluhan juta kalau di sini, dan itu bisa langsung nanya langsung ke Mas Aldi. Betul. Siap. Kalau begitu untuk di kredit DP-nya berapa ini? DP-nya kalau dari Cruise kita bisa mulai dari di 30 aja, Mas. Terus 30 juta. Betul. Angsurannya? Angsurannya 5 jutaan aja. Angsurannya 5 jutaan selama 5 tahun. 5 tahun. Kalau tipe lain? Kalau di GL kita bisa mulai dari 25 juta. 25 juta. 25 juta. Angsurannya Angsurannya 4,5-an. 4,5 jutaan. Itu selama 5 tahun juga. Betul. Oke, tipe yang tengah-tengah, tipe GE. Kalau GX kita cukup mulai DP 20 aja, Mas. 20 juta. 20 juta. Oke, angsurannya Angsurannya 5,an lah, Mas. ya 5 jutaan. 5 jutaan. Betul. Itu selama 5 tahun. untuk Betul, tipe betul. GE. Siap, Mas. Kalau begitu, Siap. kalau apa namanya, selain untuk test drive tadi kita udah ngomongin, after sale service-nya sama ya, sama yang Excel Sama tadi? semua. Free garansi apa Garansi jasa mesin. servis Betul, oli sampai dan oli itu selama 50 50.000 km 50.000 km. atau 3 tahun ya. 3 tahun. Siap. Ada lagi yang lain, mungkin mobil-mobil lain yang mungkin teman-teman lagi cari, khususnya di unit Suzuki itu ada Baleno, ada Espresso, ada pickup. Itu mungkin bisa langsung hubungi Mas Aldi Betul, ya. bisa langsung aja, Untuk Mas. dikasih ilustrasinya, Betul. DP-nya, promonya, diskonnya secara lengkap. Betul. Gitu. Siap Mas Aldi, kalau Siap, begitu terima kasih banyak Siap, ini terima udah kasih. ditemenin, udah bisa ngasih informasi kepada teman-teman saya. Mudah-mudahan teman-teman saya langsung datang ke Mas Aldi atau hubungin WA-nya Mas Aldi Betul, Mas. untuk bikin PO dan speknya. Amin. Ya. Siap, Oke. Mas. Suzuki R3. Nih, Suzuki R3, dan di tahun 2023 Suzuki R3 itu mempunyai tipe ataupun variasi yang paling tinggi, itu adalah Suzuki R3 Sporty. Dan di 2024 Suzuki R3 ini sudah berubah tipe menjadi Suzuki R3 Cruise. Nah, ini dia Suzuki R3 Cruise yang saya maksud tadi itu. Dan ada beberapa perubahan di dalam Suzuki R3 ini, khususnya di tipe Cruise ini. Oke, saya akan jelaskan satu persatu perbedaannya. Jadi untuk perbedaan yang pertama, ini adalah di Suzuki R3 Cruise ini terdapat ornamen hitam
warna di spoiler ini, di bagian spoiler ini, yang di Suzuki R3 Sport itu tidak ada. Pertama ini, yang kedua lampunya sudah di RLD. Kalau bentuk grillnya masih sama, ya oke. Nah, kita akan membahas di bagian samping mobil ini. Nah, kalau di bagian samping mobil ini, velgnya masih sama. Ini masih memakai ring 15 dan velgnya juga two tone. Masih two tone. Siap. Terus di bagian list, sepanjang bodi mobil ini pun ini masih warna hitam. Memakai warna hitam maksudnya. Oke. Terus perbedaan lainnya adalah di bodi mobil ini sudah menggunakan two tone. Jadi ada dua warna, ini warna putih dan warna hitam. Di varian yang lain itu ada namanya warna cool blacks. Jadi semua warna mobil ini adalah hitam semuanya. Oke, kita akan membahas dimensi daripada mobil ini ya. Mobil ini dimensinya untuk panjang tinggi mobil ini adalah, dan untuk lebar dari mobil ini adalah, oke, sekarang kita akan dimensi panjang. Panjang mobil ini dari ujung sampai ujung sini adalah wheelbase dari ban ke ban adalah, nah untuk ground clearance-nya sendiri ini adalah, oke, kita kalau begitu masuk ke bagian belakang mobil ini. Ikutin saya. Di bagian belakang yang menjadi perubahan di antara R3 Sporty dan Cruise ini ada di bagian spoiler. Spoilernya di sini ini berubah menjadi warna hitam. Oke, ini perubahannya. Kalau di Sporty dia masih satu warna. Dan yang kedua adalah spoiler di bagian atas ini. Spoiler bagian atas ini sudah warnanya juga hitam dan dia menjadi lebih sporty lagi. Kita akan lihat bagasi dari belakang mobil ini. Nah, untuk bagian bagasi belakang mobil ini tidak banyak perubahan. Dia masih bisa dibuka seperti ini untuk bagasinya. Oke, cukup luas untuk mobil 7-seater di Suzuki Cruise ini. R3 Cruise maksudnya. Oke, kita akan, dan kalau di bangku ini diratakan, ini bisa jadi rata seperti ini. Oh, ini luas banget teman-teman ya. Jadi mobil Suzuki R3 tipe Cruise ini mempunyai bagasi yang cukup luas dan cukup worth it. Siap. Oke, kita udah bahas untuk bagian eksterior dan sekarang kita akan ngebahas untuk bagian interiornya. Yuk ikutin saya. Nah, untuk bagian interior sendiri, untuk kursinya sendiri ini sudah ada warna list jahitan warna merah. Bisa kelihatan? Nih, warna merah nih, jahitan warna merah seperti ini. Yang mungkin ini adalah perubahan yang yang ada setelah Suzuki R3 Sporty. Oke, untuk head unitnya sendiri, ini mungkin sekitar antara 7 sampai 9 inch untuk tampilan seperti ini. Untuk AC-nya ini masih, AC-nya sudah digital, cuman masih untuk knopnya masih manual seperti ini. Oke, ini ada untuk power outlet di sini 12 volt dan 120 watt. Wow, ini ada port USB sama aux di sini. Ada dua port USB sama aux. Ada port USB. Di sini ada cup holder, ada dua. Dan untuk yang ini tipe yang Matic, ya handlingnya seperti ini. Dan di bagian setir ini ada untuk sebelah kiri ini adalah untuk entertainment, untuk mengeraskan volume, mode di sini dan lain-lain. Sedangkan sebelah kanan ada cruise controlnya. Oke. Nah, untuk bagian di samping kiri ini ada
ada Bluetooth, ada telepon, ada untuk angkat telepon, ada untuk nutup telepon. Siap. Dan mobil R3 tipe Cruise ini sudah memakai engine start stop. Di sini ada cruise control, dan di bagian speedometer ini masih manual. Hanya di bagian tengahnya itu ada untuk monitor secara digital pintu-pintu samping dan pintu belakang. Kalau misalkan kurang rapat, dia nanti akan memberikan informasi di sini. Oke. Nah, di sini ini kacanya juga kaca spionnya masih manual. Dan di sini ada lampu. Coba kita lihat. Oh, oke, lampunya seperti ini. Oke. Untuk sun ininya, matahari ini sudah dilengkapi dengan kaca di sini. Yang di sini tidak. Oke. Bagian dashboard, ya cukup besar ya bagian dashboardnya seperti ini. Siap. Dan untuk power window, ini sudah untuk spion ya, dua-dua sudah matic semua, udah elektrik semua maksudnya, itu sudah retract semua. Dan di sini juga sudah dilengkapi oleh power window yang untuk berfungsi 4. Kaca spion pun bisa dioperasikan dari dalam seperti umumnya mobil-mobil yang lain. Oke. Sekarang saya mau coba di bagian tengah mobil ini apakah tetap nyaman untuk duduk seperti apa. Yuk kita ke bagian belakang. Bagian tengah. Siap. Oke. Untuk bagian tengah ini bisa di-adjust untuk tempat duduknya sampai seperti ini, sampai posisi yang cukup nyaman gitu kan. Nah, dan untuk legroomnya juga cukup luas. Untuk legroomnya, headroomnya itu juga cukup tinggi nih. Saya duduk tegak seperti ini, dan ini cukup tinggi. Oke. Nah, AC sudah double blower, dan ini masih knobnya masih manual. Ada 4 kisi AC di sini. Ya, ada 4 kisi AC. Dan di tengah sini ini ada untuk power outlet juga. Tapi ini bentuknya mungkin kayak lighter ya. Jadi tetap harus dipakai penghubung untuk charger, mungkin charger mobil, tapi ini pakai lighter di sini. Ya. Sip. Nah, untuk bagian, karena ini mobil 7-seater, di bagian belakang pun ini bisa diduduki sebagai penumpang. Kita akan coba di bagian yang paling belakang atau baris paling belakang. Yuk. Jadi untuk mesinnya sendiri ya, mesin hybrid dari R3 Cruise ini menggunakan mesin hybrid. Yang artinya mesin hybrid itu menggunakan separuhnya adalah menggunakan baterai, dan baterai yang digunakan adalah baterai lithium. Oke, kita akan coba memperlihatkan. Boleh di ini. Nah, ini kurang lebih mesin dari Suzuki R3 Cruise, yang mana ini sebagian besarnya, maksudnya sebagiannya menggunakan baterai lithium. Oke, jadi posisi baterai lithium yang 10 Ah itu posisinya ada di bawah sini. Dan perubahan signifikan daripada mesin Cruise ini adalah lebih besar, baterai lithiumnya itu lebih besar dari generasi sebelumnya, yaitu Suzuki R3 Sporty. Kalau Suzuki R3 Sporty menggunakan baterai lithium 6 Ah, kalau yang Cruise ini sudah menggunakan baterai lithium yang 10 Ah. Dan dua-duanya bergaransi selama 8 tahun. Oke, jadi seperti itu kurang lebihnya. Di sini mesin yang ada. Keunggulan daripada mesin hybrid itu adalah untuk konsumsi bahan bakar jauh lebih irit.